adanya suatu timbal balik penyelenggaraan pemerintah desa ini adalah suatu hal bagaimana terkait dengan pemerintahannya, bagaimana tentang pembangunannya, bagaimana tentang sosial kemasyarakatannya, bagaimana para perangkat desa ini di saat mungkin berkumpul dengan warga masyarakat bagaimana. Ini kan karena apa? Berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa tingkat kabupaten 1 ya, meningkatnya intensitas aduan masyarakat ini karena regulasi pemerintahan, kebijakan pemimpinnya itu sekarang itu luar biasa. Tanggapan dari mulai aduan intensitas terkait dengan aduan masyarakat itu tidak hanya sampai dengan telinganya kades, sampai dengan camat, bupati, gubernur, presiden ini meningkat intensitas aduan. Bahkan perilaku ya, perilaku kades dan perangkat desa pun sudah ada suatu aduan laporan kepada kanal presiden. Ini luar biasa. Maka dari itu, dari kesempatan mungkin monitoring dan evaluasi ini, kami tidak hanya sekedar koreksi, mengevaluasi terkait dengan pertanggungjawaban tidak, tetapi kami juga wajib menyampaikan terkait dengan kinerja para perangkat desa. Bahkan ada suatu aduan yang terkait dengan bahwa perangkat desa itu di suatu desa, saya paham terkait dengan mungkin politik ya, karena mungkin kades itu jabatan politik sehingga memilah-milah mungkin terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu masih adanya suatu pilah-pilah blok-blokan ya. Ini juga masuk ke dalam kategori aduan. Intensitas masyarakat kepeduliannya di media sosial itu luar biasa. Tidak hanya kepada kepala desa saja, bahkan kadus pun itu sudah ada laporan ke kami. Saya tidak mengada-ngada ini loh ya, untuk teman-teman kadus di wilayah, bahwa teman-teman kadus itu di wilayah yang memang kinerjanya membantu kepala desa terkait dengan kinerja kepala desa di masing-masing wilayah dusun setempat. Ternyata itu masih ada kepala dusun yang memang belum bisa menempatkan diri. Beliau itu sebagai kepala dusun menggantikan kepala desa di wilayah setempat. Ini masih ada laporan ke kami. Bahkan masih ada seorang kepala dusun itu ketika membantu kepala desa bekerja itu di wilayah itu masih suatu blok-blokan. Tidak hanya blok-blokan suatu organisasi, bahkan ke tokoh masyarakatnya ini. Bahkan ke tokoh masyarakatnya antara disukai dan tidak disukai, sehingga kehadiran beliau para kepala dusun itu kurang menempatkan diri. Berarti dalam artian netralitas terkait dengan kepentingan warga masyarakat, bahkan kepentingan pemerintah desa. Mungkin poin-poin itu karena origin kami ketika menyampaikan terkait dengan mungkin pembinaan, karena berdasarkan surat Bupati Cilacap, kami pun camat ya berkewajiban untuk membina terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan kinerja perangkat desa, bahkan kepala desa. Pembinaan pasti karena mempunyai kewajiban. Tidak hanya hasil kinerja saja, tetapi suatu komposisi di mana dia itu sebagai perangkat desa baru bisa menempatkan tidak adanya suatu pindah memindah. Mungkin itu terkait dengan mungkin mohon izin beliau Pak Camat sebagai ketua tim monitoring di pagi hari ini belum bisa hadir, dan Pak Sekam ada kegiatan yang lain, nanti bisa menyusul kemudian pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi di desa Bulipati.
kami intinya di saat menyampaikan ini benar-benar objektif ya, benar-benar objektif karena tuntutan terkait dengan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap itu ada beberapa tuntutan. Satu, kami sudah melaksanakan klarifikasi, evaluasi terkait dengan APBDes ya. Bahkan pertanggungjawaban terkait dengan pertanggungjawaban masing-masing desa, dari 16 desa masih ada mungkin satu desa Pak ya, satu desa yang sedikit kurang mengindahkan kami ketika kami sudah monef, sudah mendatangi, sudah bahkan bahasanya itu monef khusus desa, masih ada yang kurang mengindahkan. Semoga di desa Kurban itu tidak, ya secara umum sudah bagus ya, Kurban itu sudah bagus, tetapi di dalam pembinaan ini tidak cukup puas terkait dengan mungkin pertanggungjawaban yang sudah dikirim ke kecamatan, tetapi ada suatu titik ya, titik memang khusus pembinaan untuk desa perangkat desa Kurban itu ini ada muatan aduan yang sedikit memang yang tadi saya sudah sampaikan. Untuk teman-teman kadus ya, semoga Pak Sarmin ini kadus yang baru cepat menyesuaikan Pak Sarmin agar bisa menempatkan diri sebagai kepala dusun di wilayah setempat. Tidak masyarakatnya mendekatkan diri ke kadus, tetapi kepala dusun itu mendekatkan diri ke masyarakat. Ini harus ditekankan yang Bu Sekdes sampaikan kepala desa. Bahwa Pak Sis untuk menambahkan terkait dengan kegiatan di pemerintahan desa Kurban Kidul yang memang menjadi tanggung jawab si pemberdayaan desa Pak Sis. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kurban Kidul atau yang mewakili Bu Sekdes, yang kami hormati jajaran perangkat desa baik unsur sekretariat, unsur wilayah Desa Kurban Kidul, yang kami hormati Ketua BPD serta anggotanya, yang kami hormati pendamping desa, yang kami hormati Ketua ataupun Direktur BUMDes Desa Kurban Kidul. Pertama dan utama tentunya marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di pendopo Desa Kurban Kidul dalam rangka rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Mungkin kami hanya menambah sedikit ya, monggo untuk Desa Kurban Kidul sekiranya kemarin sudah dilengkapi terkait dengan kekosongan perangkat desa, mudah-mudahan ke depan ini harapannya lebih baik lagi lah ya tentunya ya. Kemarin sudah juara 1 tingkat kabupaten ya, lomba desa waktu itu sudah rapi, sudah rajin ya, sekarang sudah lengkap ya untuk keberadaan perangkat. Nah, kami informasikan memang terkait dengan regulasi ini selalu berkembang, berubah, dan berubahnya orang lama begitu misalnya. Regulasinya yang selalu dinamis disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Mudah-mudahan perangkat desa sekarang ini bisa menyesuaikan nih, apalagi dengan adanya aplikasi. Sekarang banyak sekali aplikasi ya, dari aplikasi SDGs, aplikasi profil, Deskel, pokoknya semuanya nyatanya lewat aplikasi. Mudah-mudahan pemerintah desa Kurban itu juga tidak ketinggalan begitu ya Pak Sekdes ya. Nah, yang terakhir ini mungkin yang terbaru kami terkait dengan usulan 2024 ini juga kemarin dari sosialisasi sampai dengan pelaksanaan mungkin waktunya hanya seminggu apa ya. Dan pemerintah desa juga
orang yang begitu. Yang perlu berkuasa, tapi memang biasanya 3 sampai 4 desa. nah, kemarin ada batasan supaya desa menyusun mengupload. Bila untuk kuripan itu ada yang tertolak apa yang dicari ya. Jadi yang untuk pelatihan malah dicari. Dan saya ditanya Pak Sanat tertolaknya di mana karena apa? Yang tahu saya juga harus hubungi usernya desa Pusekdes, gitu kan. Kecamatan tidak bisa membuka linknya desa. Ini jadi monggo untuk hari ini Pusekdes diberikan kesempatan bagi yang tertolak untuk bisa diperbaiki. Dan mungkin untuk usulan Kuripan Kidul kemarin kan mengusulkan rabat beton itu ya yang ditolak itu. Yaitu jalan Gang Bango itu maksudnya apa jalan desa, apa gang, lah itu tertolaknya kan kita. Nah kita harapannya jalan desa yang sudah dilaporkan ke jalan nopo. Nah kalau laporannya Kuripan Kidul tidak ada ruas jalan apa namanya tadi? Jalan namanya jalan Gang Bango ya. Kan dilaporkan ke PUPR ada itu apa enggak? Ada jalan Gang Bango gitu, ada. Nah itu kita juga kalau jawabnya ke desa sudah dilaporkan ke PUPR, tapi kok tim verifikasi menolak usulannya desa. Nah kita kan jawabnya ke desa juga kadang kesulitannya seperti itu. Jadi ya nanti mudah-mudahan ada solusi ini karena itu juga tidak lepas dari usulannya Koki kan seperti itu ya Bu Salik ya. Nanti kalau kita mengganti juga harus koordinasi dengan Koki lagi gitu. Padahal khususnya jalan Gang Bango gitu ya. Gitu betul apa? Yang ditolak, yang satu lagi apa? Yang ditolak. Nah itu kalau yang kata bukan mungkin calon penerimanya belum. Sudah ada, cuma ketika di aplikasi itu nggak ada yang data kolektif Pak. Harusnya itu ketika upload proposal itu juga di upload, maksudnya jadi satu yang data-data apa? Kalau diinventarisir terus kan nggak bisa juga. Apa harus Nggak ya? apa di narasinya ya atau belakangnya itu di situ mungkin dijadikan satu ya. Enggak ada jalan. Nanti kalau misalnya upload lagi ditolak lagi ya sudah kita sudah berusaha seperti itu. Jadi mungkin orang setuju dengan itu ya. Yang Gang Bango ini kan kita sudah koordinasi lagi, kita sudah merasa melaporkan tapi kok ditolak begitu. Jadi ini sampai jam 24, mudah-mudahan nanti bisa selesai 16 desa karena baru beberapa desa yang hijau lah. Terus yang kedua mungkin juga terkait dengan tagihan kami terkait pemutahiran indeks desa membangun ini Pusekdes. Iya. Apa udah selesai ya Kuripan Kidul? Terima kasih. 9,9 ya. Nah, yang harapannya 30. Kan kemarin tahapannya 1 sampai 30 April ya 20. Oh iya. untuk pemutakhiran. Ini sudah melewati Juni Pusekdes ya. Harapannya selesai lah karena itu akan menentukan 900 pertanyaan. besaran Yang isi? pagu dan desa tahun berikutnya. Nah itu untuk persiapan 2022. Untuk 2023 nanti kita akan melaksanakan Lapangan. monitoring dan evaluasi ya, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan di desa di Kuripan Kidul ini sudah penyerapan sudah dilaksanakan dan kami mohon jangan main-main ya dengan anggaran yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Memang sudah menjadi tanggung jawab ya selaku pengelola keuangan
yang dikomandani oleh beliau Pak Kades, apa yang sudah direncanakan yang harus dilaksanakan dan harus dipertanggungjawabkan kan seperti itu Bu Sekdes. Dan tidak lupa juga mungkin terkait dengan tahapan-tahapan baik PBJ, kewajiban pembayaran pajak, ini kan semua kegiatan kena pajak ya, apalagi kita yang penghasilan sedikit juga kadang-kadang ya memang itu ketentuan dari pemerintah wajib untuk dilaksanakan begitu. Kalau sudah ditarik pajaknya ya segera disetorkan kan seperti itu untuk kegiatan-kegiatan yang memang wajib melalui itu sudah waktu lalu bingung juga ya aplikasi juga itu ya pembayarannya pajak. Mungkin itu yang kami tambahkan sedikit Pak Anwar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suswanto, kasih PM, Kecamatan Sugian. Selanjutnya sebelum pelaksanaan monitoring, satu tambahan untuk pemerintah desa, pemerintahan, kepala desa dan BPD bahwa terkait dengan surat Bupati Cilacap bahwa desa agar segera membuat peraturan desa tentang pendayagunaan dan pemanfaatan aset desa, bahwa aset desa, pokok kades, pokok perangkat desa di tahun 2023 ini harus segera dikembalikan ke pemerintah desa. Lalu pemanfaatan, pengelolaan dan terkait dengan mungkin dengan dikembalikannya pokok dan aset desa ke pemerintah desa, ada suatu nanti diatur ya di pertesnya, teman-teman BPD dibantu ya kepala desa terkait dengan pengaturan peraturan desa tentang aset desa, pokok kades dan pokok perangkat desa 2023 ini harus segera dikembalikan semua. Dan nanti terkait dengan mungkin hasil, mungkin mekanismenya sistem lelang, dilelang. Nanti di mekanismenya adalah dilelang, lalu terkait dengan hasil lelangnya adalah masuk ke kas desa. Dan walaupun nanti terkait dengan pemanfaatannya itu dikembalikan lagi untuk kades dan perangkat desa di luar tunjangan sita, seperti itu. Ya Bu Sekdes ya, BPD ya dibantu ya. Karena apa? Nanti pada saat awal tahun untuk persiapan bahwa terkait dengan syarat-syarat pencairan dana terkait dengan dana desa, nanti pasti ada suatu syarat upload terkait dengan APBDes, Perkades, dan kemungkinan terkait dengan Perdes aset desa. Ini pasti ada. Dipersiapkan agar tidak terlambat terkait dengan nanti persiapan di tahun 2024. Mungkin itu tambahan. Selanjutnya silakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait dengan anggaran APBDes DD nanti dengan Pak Siswanto, Bu Martina, Pak Karsum dan teman-teman pendamping desa. Terkait dengan Bundes ya, dengan Pak Tile ya, dengan Pak Tile terkait dengan Bundes. Terus terkait dengan anggaran APBDes yang bersumber dari ADD, BHP, BHR, dan PAD dengan Bu Siti dan Mbak Aziza, dan juga terkait dengan administrasi umum, kependudukan, pembangunan, dan keuangan nanti sama Bu Siti dan Aziza. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oh, teman-teman kadus dulu Pak, teman-teman kadus dan BPD tetap di sini ya. Ketika ada kepentingan izinnya dipaksanakan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.